Hai, jumpa lagi di channel Janet TV 88. Nah, sahabat Janet, di video kali ini saya ingin membuat ongol-ongol tepung kanji ya. Nah, sahabat, ini ongol-ongol ini jajanan jadul yang masih disukai dan sangat enak sekali. Dan buat sahabat Janet yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, sahabat, di sini saya menggunakan tepung kanji dan gula aren. Nah, ini perpaduan dengan santan dan rasanya benar-benar bikin nagih ya. Nah, sahabat, berikut saya akan perkenalkan bahan-bahannya ya. Dan yang pertama di sini saya punya santan ya, santan kental 500 ml dan air 700 ml. Dan ini tepung kanji ya, atau bisa diganti dengan tepung ungkwe. Dan ini gula arennya. Dan gula pasir 7 sendok ya. Di sini saya punya kelapa. Ini setengah butir saya parut, atau beli setengah ya, boleh sama abang-abang di pasar. Dan saya punya minyak sayur, dan ini garam 1 sendok teh, dan saya gunakan vanila cair, dan ini membuat rasanya bikin enak ya dan wangi. Langkah yang pertama saya akan campurkan garam ke kelapanya ya, begini, dan aduk sampai merata. Lalu selanjutnya saya akan kukus kelapanya terlebih dahulu ya. Dan seperti ini, kalau sudah matang tinggal diangkat aja, lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini sudah matang, bisa diangkat, lalu kita diamkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan bikin adonannya terlebih dahulu. Di sini saya masukkan santan dan tuangkan santan kentalnya 500 ml. Dan ini saya gunakan tepung kanjinya atau tepung ungkenya 2 bungkus ya. Nanti air ya, rebusan gulanya saya gunakan 800 ml. Dan ini vanili cairnya, ditambah minyak sayur 1 sendok saja. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, seperti ini, kita aduk sampai merata. Biar hasilnya tidak terlalu lembek ya, dan tidak terlalu kental, jadi pas nanti dipotong juga mudah. Nah, setelah seperti ini kita diamkan, dan kita akan masak gulanya terlebih dahulu. Masukkan air di dalam rebusan seperti ini, lalu kita masukkan gula arennya. Kalau sahabat pengen mendapatkan warna yang lebih bagus atau gelap, jadi bisa menggunakan pilih gula merah ya, yang warnanya gelap atau yang bentuknya batok ya. Tapi di sini saya gunakan gula aren, jadi nanti warnanya agak
coklat ke krem-kreman gitu ya, tidak terlalu coklat pekat. Tambahkan gula pasir sama masukkan pandan ya. Pandannya udah saya potong-potong seperti ini, dan tunggu sampai ini benar-benar hancur dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih dan benar-benar hancur. Nanti selanjutnya kita akan saring terlebih dahulu ya. Ini bisa kita angkat dan kita saring. Nah, ini sudah tidak ada yang ngegeriwil, udah hancur semua. Selanjutnya saya akan saring terlebih dahulu. Kita saring terlebih dahulu gula merahnya biar tidak ada batu kecil atau apa ya yang tidak diinginkan. Nah, ini biar bersih dulu kita saring. Selanjutnya kita akan masukkan ke adonan tepungnya ya, adonan tepung kanjinya. Nah, seperti ini kita tadi pindahkan ke gelas ukur biar lebih mudah menuangnya, dan selanjutnya kita aduk terlebih dahulu sampai merata. Selanjutnya kita akan taruh di loyang ya, kita akan tempatkan ke loyang untuk mengukus. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam loyang seperti ini, dan selanjutnya kita akan kukus. Kita taruh seperti ini, dan lama pengukusan ini kurang lebih 1 jam ya, dengan api yang kecil saja ini sampai 1 jam. Nah, kita tutup, kita tunggu sampai 1 jam. Dan ini dia hasilnya setelah 1 jam. Ini sudah matangnya, tandanya sudah keket, dan ini bisa kita angkat. Kita akan angkat terlebih dahulu. Nah, ini hasil akhirnya setelah kita diamkan beberapa jam ya. Jangan langsung dituang soalnya takutnya rusak. Dan ini sudah dingin dan siap untuk dibentuk atau dipotong-potong ya. Dan ini sangat kenyal dan enak. Seperti ini kita potong, dan ini hasilnya tidak terlalu lembek karena saya menggunakan airnya tidak terlalu banyak, jadi ini sangat kenyal tapi tidak lembek banget, jadi dipegang masih agak keras. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa potong-potong, lalu kita balurkan ke kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Nah, seperti ini kita oleskan. Karena ini menggunakan gula aren, jadi tidak terlalu gelap warnanya, coklatnya juga sedang, nggak terlalu gelap banget. Lalu kita bisa bungkus begini. Nah, jadi ini bisa dititipkan ke warung ya, atau ke tukang sayur, atau jualan depan rumah juga bisa, atau bisa dititipkan ke warung-warung. Nah, ini bisa dijual harga 1000-an. Nah, mudah bukan caranya sahabat? Sangat simpel dan tidak terlalu berat modalnya. Dan ini cemilan yang enak, jadul tapi enak banget. Semua orang pasti menyukai. Lakukan hal serupa seperti ini, kita bungkus seperti tadi ya. Dan selesai sudah seperti ini hasilnya. Ini saya ada satu yang tidak saya pakai kelapa ya. Nah, ini dia hasilnya. Mudah bukan cara pembuatannya, dan sangat simpel sekali. Hasilnya juga enak, rasanya juga mantap ya, dan ini bisa dimakan kapan saja, buat pagi-pagi sarapan juga bisa, atau buat acara-acara juga bisa.
Dan bantu subscribe ya sahabat Janet. Yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe biar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat, ide-ide usaha atau ide jualan yang unik dan modalnya murah tapi untungnya sangat banyak. Dan itu saja video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya ya, dadah.